Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 2423240198 dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Tadris dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Ideologi adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan pandangan hidup yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ideologi memberikan pedoman dan arah dalam mencapai tujuan bersama. Ideologi apa sih yang dianut oleh bangsa Indonesia? Pancasila merupakan ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang menganut nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Seperti 5 sila yang ada di dalam Pancasila, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, namun mencangkup semua agama yang ada di Indonesia. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menegaskan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia, serta mendorong sikap saling menghormati dan toleransi. Yang ketiga, persatuan Indonesia, menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan di Indonesia meskipun terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, dan bahasa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegaskan prinsip demokrasi di mana keputusan penting diambil melalui musyawarah untuk mufakat atau perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan pentingnya menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga setiap individu dapat merasakan kesejahteraan dan kemajuan. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang artinya dapat beradaptasi dan berkembang sesuai dengan dinamika zaman. Pancasila dapat mengakomodasikan nilai-nilai universal dan nilai-nilai lokal yang berkembang di masyarakat. Ideologi negara yang terbuka merupakan sebuah kebutuhan dalam dunia modern saat ini yang memiliki perubahan sangat cepat dan dinamis. Pancasila sebagai ideologi terbuka sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan seiring dengan perkembangannya zaman. Ada beberapa ciri-ciri ideologi terbuka. Yang pertama, berasal dari masyarakat. Ideologi terbuka berasal dari nilai-nilai dan cita-cita masyarakat, bukan hanya keyakinan sekelompok orang. Yang kedua, milik bersama rakyat. Ideologi terbuka menjadi milik seluruh masyarakat dan mencerminkan identitas mereka. Yang ketiga, dinamis. Ideologi terbuka memiliki sifat yang dinamis dan fleksibel, sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang keempat, menghargai keberagaman. Ideologi terbuka mengapresiasi keberagaman yang ada, sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Yang kelima, menghormati hak asasi manusia. Ideologi terbuka menghormati hak setiap individu untuk menjalankan agama, mengekspresikan diri, dan berpartisipasi dalam proses politik. Dan yang terakhir, menghargai hasil musyawarah. Ideologi terbuka muncul dari hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Ada 3 nilai dinamis Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar dalam ideologi yang tidak pernah berubah meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan, dan keadilan yang merupakan inti dari sila-sila Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental. Nilai instrumental adalah arahan, kebijakan, sasaran, dan lembaga pelaksanaannya yang dalam ideologi Pancasila merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar. Dan yang ketiga adalah nilai praktis. Nilai praktis adalah realisasi nilai-nilai instrumental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang terus berkembang sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila dan agama. Pancasila dan agama memiliki hubungan yang erat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengakui dan menghormati keberagaman agama yang ada di Indonesia. Sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menjadi landasan untuk menghormati keberagaman agama. Pancasila berhubungan erat dengan agama karena sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan pentingnya keyakinan terhadap Tuhan sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman agama yang ada, memungkinkan kebebasan beragama dan toleransi antar pemeluk agama. Selain itu, nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan selaras dengan ajaran agama yang mengedepankan kasih sayang, keadilan, dan kedamaian. Dengan demikian, Pancasila dan agama saling mendukung dalam membentuk kehidupan sosial yang harmonis, adil, dan penuh toleransi. Ideologi dunia merujuk pada sistem pemikiran atau gagasan yang mengarahkan cara pandang dan kebijakan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi di tingkat global. Pancasila adalah ideologi nasional Indonesia yang menggabungkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Berbeda dengan ideologi dunia lainnya, Pancasila mengedepankan keseimbangan antara nilai universal dan konteks sosial budaya di Indonesia, serta menekankan keberagaman dan toleransi. Pancasila mengadopsi prinsip-prinsip dari ideologi dunia, namun disesuaikan dengan realitas Indonesia yang pluralistik. Beberapa contoh ideologi dunia. Yang pertama, kapitalisme, ideologi ekonomi yang menekankan pada kepemilikan pribadi atas alat produksi dan pasar bebas. Kapitalisme berfokus pada pertumbuhan ekonomi melalui persaingan dan profit. Ideologi ini dianut oleh negara Jepang. Yang kedua, sosialisme, ideologi yang menekankan pada pemerataan kekayaan, pengendalian negara terhadap alat produksi, dan penekanan pada solidaritas sosial untuk mencapai keadilan sosial. Ideologi ini dianut oleh negara Swedia dan Norwegia. Yang ketiga, komunisme, ideologi yang berfokus pada penghapusan kepemilikan pribadi atas alat produksi dan menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial di mana sumber daya dikelola melalui bersama untuk kepentingan bersama, dianut oleh negara Cina dan Vietnam. Yang keempat, liberalisme, ideologi yang menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pasar bebas sebagai cara untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan, dianut oleh negara Amerika Serikat dan Australia. Yang kelima adalah fasisme, ideologi yang menekankan pada otoritarianisme, nasionalisme ekstrim, dan kekuasaan berpusat di bawah satu kepemimpinan atau partai. Pada saat ini belum ada negara yang benar-benar menganut ideologi fasisme, tetapi negara Korea Utara memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan negara yang menganut ideologi fasisme.
Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia bersifat terbuka dan dapat berkembang seiring perubahan zaman. Mengakomodasi nilai-nilai universal dan lokal, Pancasila menghormati keberagaman agama, menghargai hak asasi manusia, dan didasari pada musyawarah serta konsensus masyarakat. Ideologi ini berbeda dengan ideologi dunia lainnya seperti kapitalisme, sosialisme, komunisme, liberalisme, dan fasisme, yang masing-masing diterapkan di negara-negara tertentu dengan fokus yang berbeda dalam mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Pancasila mengutamakan keseimbangan antara nilai-nilai dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, serta mengedepankan pluralitas dalam masyarakat di Indonesia. Membersihkan pantai bukan hanya tentang menjaga kebersihan, tetapi juga tentang melestarikan keindahan alam untuk generasi yang akan datang. Baiknya kita semua memiliki kesadaran akan hal itu. Peduli terhadap lingkungan dapat dilakukan mulai dari hal-hal kecil, contohnya mengurangi membuang sampah sembarangan. Kita tahu bahwa Pantai Panjang ini adalah salah satu ikon wisata yang sangat banyak pengunjungnya. Maka dari itu, baiknya kita menjaga dan melestarikan keindahan alam yang dimiliki kota kita tercinta ini, yaitu Kota Bengkulu. Dengan adanya pengabdian masyarakat ini, saya sendiri menyadari bahwa banyaknya orang-orang yang belum sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Mungkin saya salah satunya. Dengan itu, saya sadar bahwa pantai dengan tidak adanya sampah akan jauh lebih indah. Marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan dan kelestarian alam di kota ini. Baiklah teman-teman, itulah tadi video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat diterima dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.